Sebagaimana isim, kalimat fi'il juga bisa kita ketahui dengan cara kita bisa mendeteksi kalimat itu. Ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mendeteksi kalimat itu isim atau fi'il atau kalimat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat datang di channel Pak Eman Berbagi. Mudah-mudahan channel ini membawa manfaat dan menambah ilmu buat kita semuanya. Selamat menyaksikan. Dan tidak lupa komen, like, share, and subscribe channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan video kita di kesempatan kali ini membahas kelanjutan tentang bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi kalimat fi'il di dalam Al-Quran. Kita akan coba review dulu pembahasan di video sebelumnya. Jadi seperti yang sudah disampaikan bahwa fi'il itu secara makna singkatnya adalah kata kerja. Jadi segala bentuk kata yang memiliki makna aktivitas pekerjaan. Di dalam Al-Quran banyak sekali nanti kita akan temui contoh-contoh kalimat fi'il tersebut. Misalkan ada na'budu, kami menyembah, ada nasta'in, kami memohon pertolongan. Semua itu adalah kata kerja. Nah, lebih detailnya, fi'il itu maknanya adalah kata yang menunjukkan satu peristiwa dengan disertai keterangan waktu tertentu, bisa lampau, sedang, atau akan, serta kata yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Itu definisi fi'il yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh di dalam Al-Quran yang bisa kita temui, yang nanti juga tentu akan kita bahas lebih dalam insyaallah. Dalam Al-Quran misalkan ada kata-kata idza jaa itu adalah fi'il apabila datang, jaa datang, razaqna kami telah rizkikan, itu juga fi'il. An'amta engkau telah beri nikmat, berarti itu menunjukkan aktivitas atau pekerjaan tertentu. Kemudian yunfiquna menginfakkan, yuqimuna mendirikan, yu'minuna beriman. Itu semua menunjukkan kalimat kata kerja. Kalau yang ini adalah lampau, kalau yang ini sedang atau akan. Kemudian kalau yang ini adalah contoh kalimat perintah di dalam Al-Quran. Istaghfir, mohon ampunlah, wastaghfir, nah, gitu ya. Atau fasabbih, sabbih itu adalah kalimat fi'il. Ihdina, tunjuki kami. Jadi seperti itu kurang lebih pembahasan kita di video sebelumnya. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi kalimat itu fi'il atau bukan. Ini tentu membantu buat kita yang mungkin belum tahu arti kalimat itu di dalam bahasa Indonesia maknanya apa. Misalkan na'budu itu apa, nasta'in itu apa, kan mungkin kita sulit buat kita yang mungkin belum terbiasa. Nah, video kali ini akan membahas bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari apanya. Oke, kita lihat pembahasannya berikut ini. Baik, teman-teman. Jadi ternyata kalimat fi'il itu bisa kita identifikasi dengan dua cara. Nah, yang pertama dari huruf-huruf khusus yang mendahuluinya. Mungkin hampir sama dengan isim juga ya. Jadi kan dulu kita sempat membahas bahwa isim atau kata benda itu juga bisa kita identifikasi ada huruf-huruf tertentu yang mendahuluinya. Artinya kalau ada huruf-huruf tersebut maka dipastikan itu kalimat isim. Misalkan inna atau anna gitu kan, kemarin kita bahas tuh. Itu berarti menunjukkan atau ka'anna, kemudian atau ada fi, kemudian ada ala, misalkan
atau ada bi, itu pasti menunjukkan kalimat sesudahnya itu adalah isim. Nah, sama juga dengan fi'il. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang dia itu mendahului fi'il. Nah, kemudian yang kedua adalah dari wazannya. Nah, wazan itu apa? Simpelnya, wazan itu adalah pola, bentuk kalimat, kata kerja di dalam Al-Quran. Jadi para ulama sudah membaginya sedemikian rupa sehingga kita tinggal menikmatinya saja. Jadi kita bisa mendeteksi itu dari pola-pola kalimatnya. Jadi ada pola-pola baku yang kalau kita bisa selami itu, pahami itu, maka itu akan sangat memudahkan kita insya Allah, dan akan mudah insya Allah. Sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'an. Nah, huruf-huruf khusus yang mendahului fi'il itu apa saja? Baik, ini diantaranya teman-teman. Jadi ini adalah huruf-huruf, tentu bukan ini saja, tapi huruf-huruf ini yang mungkin sering akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai, ada fa, ada hatta, ada in, ada man, ada lam, ada lamma, ada alam, ada qad, ada sa, maksudnya tulisan sin, ada sa-nya, kemudian ada saufa. Nah, itu diantara beberapa huruf yang mendahului fi'il. Jadi kalau ada huruf-huruf ini di depan satu kalimat, maka dipastikan kalimat sesudah huruf-huruf ini itu adalah fi'il. Dan huruf-huruf ini tentu memiliki makna. Gitu ya, memiliki makna. Nanti kita akan bahas lebih detail apa makna-makna huruf ini tentunya insya Allah. Gitu ya. Jadi misalkan kayak lan itu artinya ya tidak akan pernah gitu kan. Kemudian kalau fa itu misalkan maka, kalau hatta itu sehingga, kemudian in jika, man barang siapa, misalkan lam tidak, gitu ya. Jadi huruf-huruf ini juga nanti punya, dan insya Allah kita akan bahas lebih mendetailnya nanti insya Allah. Jadi simpelnya kalau kita ketemu dengan huruf-huruf ini nih, baca misalkan, maka bisa dipastikan kalimat sesudah huruf-huruf ini adalah kalimat fi'il, gitu ya, kalimat fi'il. Nah, seperti apa contohnya di dalam Al-Quran? Nah, berikut beberapa contoh kalimat-kalimat fi'il yang didahului sebelumnya oleh huruf-huruf yang disebutkan tadi. Baik, ini misalkan di dalam surat Al-Baqarah ada kalimat am lam tunzirhum. Ini kan ada am, kemudian ada lam, kemudian tunzir. Nah, karena ada lam, maka pasti tunzir itu adalah kalimat fi'il. Nah, gitu ya. Kalau ada pertanyaan, dari mana kita bisa tahu bahwa kalimat itu fi'il? Simpel, oh ada lam di depannya. Nah, meskipun nanti ada tanda yang lain lagi yang itu nanti akan semakin memudahkan kita insya Allah. Gitu ya, selain ada lam ini. Kemudian ada man. May yaqulu wa minan nasi may yaqulu amanna may yaqulu. Nah, berarti kalimat yaqulu itu adalah fi'il. Kenapa? Karena ada man di depannya. Kemudian fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ada lam ya, kemudian ada lan. Oh, berarti kalimat taf'alu di sini dan di sini itu sama dia. Dia pasti adalah fi'il atau kata kerja. Maka jika kalian tidak melakukan, kalian tidak mengerjakan, fa illam taf'alu, dan apabila kalian tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini kan terdapat dalam surat Al-Baqarah ya, di mana kemudian Allah menguji orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Mereka diminta untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Oh, kalau gitu buktikan, kamu bisa nggak? Dan kata Allah, kalau kamu tidak melakukan dan tidak akan pernah bisa melakukan. Gitu, melakukan itu berarti aktivitas. Atau misalkan dalam Al-Quran ada kalimat kainusabbihaka katsira wa nadhkuraka, dan seterusnya. Berarti nusabbiha ini adalah kalimat fi'il. Oh, dari mana kita bisa mengidentifikasi? Oh, ada kai di depannya. Jadi pokoknya kalau ada huruf-huruf ini, kai, lam, lan, man, am, lam,
itu pasti menunjukkan fi'il. Atau dalam Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ. Oh, ada fa nih. Oh, misalkan. Berarti yattabi'un ini menunjukkan kalimat fi'il. Atau lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Gitu ya. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Nah, ini kan perkataannya para pengikut Nabi Musa dulu. Kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami bisa melihat Allah dengan jelas. Oh, nu'mina berarti fi'il. Kenapa ada lannya? Atau naro juga fi'il. Kenapa? Karena ada hatta di depannya. Jadi kalau ada hatta, kalau ada lan dan yang lainnya tadi, maka kalimat sesudahnya pasti menunjukkan fi'il. Contoh yang lain di dalam Al-Quran. Kita lihat. Misalkan qad alima kullu unasim masyrabahum. Qad alima. Oh, alima. Pasti ini ada qad nih. Berarti alima kalau begitu fi'il. Kenapa? Karena sesudah qad pasti fi'il. Walaqad alimtum, sama ya. Ada qad juga. Alimtum berarti juga fi'il. Ada qadnya. Atau kalla saya'lamun. Oh, ada sa nih. Oh, berarti ya'lamun berarti fi'il. Atau kalla saufa ta'lamun. Oh, ini ada saufa. Oh, berarti ta'lamun di sini adalah kalimat fi'il. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cara yang pertama kita bisa mendeteksi kalimat itu fi'il atau bukan itu adalah dari huruf-huruf tertentu yang mendahulunya. Ada nggak huruf-huruf tertentu tersebut? Huruf tertentu yang dimaksud ini apa? Ya ini yang kita sebutkan tadi. Saufa, ada sa, ada qad. Kemudian ada lan tadi, ada lam, atau ada alam taro kaifa, itu juga sama. Ya, seperti itu. Nah, itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kita bisa mendeteksi dari wazannya atau dari bentuk dan polanya. Nah, seperti apa itu? Nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. So, pantang terus channel ini dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Dan tidak lupa komen, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.